warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas pembelajaran sehingga akan selalu mendapatkan pemahaman dengan lebih mudah dan lebih baik. Walaupun memang perjuangannya harus belajar di weekend seperti ini. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis kombinatorik dan beberapa video atau beberapa informasi pernah saya singgung atau mungkin juga pernah saya jelaskan. Sebelum itu, tetap harus yakin bahwa teman-teman akan sukses, akan lulus dengan luar biasa di akhir semester nanti. Oleh karena itu, marilah selalu berupaya dan selalu yakin bahwa kita akan dengan mudah mampu menjalani proses pembelajaran ini. Namun demikian perlu saya sampaikan, ya, saya memberikan perhatian khusus kepada kelas ini. Sepertinya dari pemberitahuan saya terakhir sampai terakhir tadi, ya, kemarin tepatnya, perubahan atau masih banyak teman-teman yang status kehadirannya masih tidak ataupun dalam status yang tidak lengkap menurut LMS. Oleh karena itu, sekali lagi mohon perhatian teman-teman untuk fokus dan untuk memperhatikan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Sampai minggu ketiga kemarin saya masih menganggap ataupun memberikan toleransi, tapi sepertinya saya akan lebih mengetatkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Dan saya akan berkaca atau melihat catatan siapa saja yang memang setiap minggu misalnya tidak komplit ataupun tidak menyelesaikan tugas-tugas yang ada atau di LMS tersebut. Kalau memang misalnya hanya 1-2 kali, ya berarti itu kan hanya kejadian atau accident. Tetapi kalau sudah terus-menerus, rasanya itu sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu kejadian yang tidak disengaja. Baik teman-teman, kita akan mulai tentang analisis kombinatorik ini. Sebenarnya videonya pernah saya sampaikan di LMS dan teman-teman harusnya sudah menonton. Yang jelas kita akan menjadikan ataupun akan memahami bahwa analisis kombinatorik ini adalah hal yang penting di dalam proses perhitungan peluang. Dan ini merupakan cabang daripada matematika, di mana kita akan mencoba mengidentifikasi atau memahami cara-cara yang berbeda dalam menyusun atau mengurutkan sesuatu. Tentunya termasuk eksperimen yang kita lakukan ya di dalam peluang ini. Nah, terkait dengan analisis kombinatorik, kita akan melibatkan ataupun akan menggunakan nanti permutasi dan kombinasi. Yang kedua-duanya berpatokan kepada faktorial, ya, jadi teman-teman harus paham banget faktorial itu apa. Juga terkait dengan fundamental principle of counting, artinya ada prinsip-prinsip fundamen atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dalam menghitung atau mencocok ruang sampel yang biasanya ataupun yang juga teman-teman telah harusnya pelajari, yaitu tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Nah, ini sumber videonya sudah pernah saya sampaikan di LMS ini, dan teman-teman rasanya kalau memang belum paham ataupun belum mendalami, silahkan nanti didalami atau dipelajari kembali. Nah, terkait dengan mencacah ruang sampel, kalau di dalam peluang berarti kita akan bergerak daripada kemungkinan yang ada dari sebuah kejadian. Jadi kalau teman-teman berhadapan dengan eksperimen sebuah koin, maka jumlah kemungkinannya kan ada 2. Bisa gambar, bisa angka. Maka dengan demikian N-nya itu adalah sama dengan 2. Kalau teman-teman menggunakan eksperimennya dengan dadu, berarti seluruh kemungkinan kemunculan dari hasil eksperimen dadu adalah 6. Dari mulai mata dadu 1, mata dadu 2, sampai mata dadu 6. Kalau menggunakan kartu gapleh, berarti N-nya 28. Dan menggunakan kartu bridge, itu berarti N-nya adalah 52. Nah, terkait dengan alat yang kita pergunakan nanti untuk eksperimen, ya,
juga nanti ada terkait dengan jumlah ataupun berapa kali kita akan melakukan eksperimen. Biasanya disimbolkan dengan K. Jadi kalau teman-teman menggunakan koin, berarti N-nya 2. Ketika koin tersebut diuncal atau ditos selama 3 kali, berarti K-nya sama dengan 3. Jadi jumlah percobaannya adalah 3. Ketika kita menggunakan eksperimen dengan menggunakan dadu, 2 buah dadu katakanlah ya, yang kita pergunakan, berarti N-nya tetap sama dengan 6 dan K-nya sama dengan 2. Kalau teman-teman menggunakan kartu bridge, kemudian eksperimennya mengharapkan 4 kali kemunculan atau 4 hasil, berarti teman-teman menggunakan N sama dengan 52 dan K-nya adalah 4. Nah, kapan kita menggunakan rumus khusus untuk mencacah ruang sampel tadi? Perhatikan baik-baik teman-teman, apakah percobaan yang kita lakukan itu dilakukan dengan pengembalian atau with replacement atau without replacement atau tanpa mengembalikannya. Contoh misalnya, kalau kita mengambil 3 buah kartu satu persatu dan kartu yang terambil dikembalikan ke dalam tumpukan, maka artinya itu dengan pengembalian. Kalau kita punya 10 bola di dalam kotak, kita melakukan eksperimen dan akan mengambil 3 buah bola. Namun ketika bola tertentu terambil, untuk pengambilan berikutnya bola kembalikan ke kotak, berarti itu tanpa pengembalian. Kalau teman-teman misalnya melakukan eksperimen dengan membuat angka atau digit ya, nomor misalnya dengan 3 digit, kemudian tidak boleh ada angka yang berulang, berarti itu artinya teman-teman melakukan eksperimen tanpa pengembalian atau tidak boleh ada yang berulang. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan percobaan dengan pengembalian atau with replacement, berarti kita akan menggunakan rumusnya N pangkat K. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dadu, N-nya sama dengan 6, dan dadunya sebanyak 2, maka K-nya sama dengan 2. Maka kemungkinan susunan hasil yang berbeda dari eksperimen dengan menggunakan 2 dadu tadi ada 6 pangkat 2, berarti ada 36 kemungkinan hasil. Dari mulai hasil dadu 1-nya 1, dadu 2-nya 1, berarti 1-1, kemudian 1-2, sampai nanti yang terakhir adalah 6 dan 6. Itu jumlah semuanya adalah 36. Ya. Nah, kalau 3 dadu berapa? Ya berarti N pangkat K, N-nya 6, K-nya adalah 3. Nah, kemudian kalau teman-teman berhadapan dengan eksperimen tanpa pengembalian, rumusnya ada 2 pilihan, tergantung dari apakah misalnya urutan tidak diperhatikan atau urutan diperhatikan. Kalau urutan tidak diperhatikan, maka kita akan menggunakan rumus N kombinasi K, di mana rumusnya adalah N faktorial dibagi K faktorial kali N min K difaktorialkan. Sedangkan untuk urutan diperhatikan, teman-teman akan menggunakan rumus permutasi, yaitu N permutasi K. Itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K difaktorialkan. Nah, saya harap nanti teman-teman pahami banget hal-hal ataupun rumus-rumus ini. Jadi rumusnya sebenarnya tidak banyak, hanya 3, tapi yang lebih penting lagi pahami prinsipnya. Ya, jadi dalam kasus atau dalam soal, kalau ada soal yang mengindikasikan bahwa itu adalah percobaan dengan pengembalian, berarti teman-teman menggunakan rumus N pangkat K. Tapi kalau tanpa pengembalian dan urutan diperhatikan, berarti pakai rumus N permutasi K. Silakan nanti videonya ada di sini, ya teman-teman bisa lihat. Baik, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti sana ya. Kalau tidak, mari kita lanjutkan. Contoh sekarang ya.
Kasus 1. Sebuah pengembang menawarkan 4 tipe rumah yaitu kenanga, anggrek, mawar, dan melati. Yang masing-masing dalam 3 pilihan yaitu 1 lantai, 2 lantai, dan 2,5 lantai. Sekarang yang ditanyakan adalah ada berapa macam rumah yang ditawarkan. Rama, Wijaya, Siddiq. Ada berapa jenis atau ada berapa macam? Sepertinya saya mulai minggu depan akan ada aturan untuk open camp kalau kuliah ya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Rama, ada berapa cara Rama? 3 Pak. 3. Kenapa 3? Sebentar Pak. Kenapa 3? Sepertinya 1 Pak. Satu macam saja. Oke, Kalau terima kasih jawabannya. Rivo Dwi Yulianto. Ya Pak. Ada berapa macam kemungkinan? 12 Pak. Berapa? 12. 12. Dari mana 12? Ada 4 tipe rumah Pak. Jadi masing-masingnya itu ada 3. Jadi masing-masing. Jadi di totalnya itu ada 4 kali 3, 12. Oke, berarti ada tipe rumah dan satu lagi? Tipe lantai Pak. Tipe lantai atau macam lantai ya. Berarti semuanya ada 12, begitu? Iya Pak. Oke, good. Makasih Rivo. Karena ada 4 tipe dan masing-masing ada 3 lantai, berarti 4 kali 3 ada 12. Oke, good begitu ya. Jadi makasih Rivo sudah paham kalau gitu ya. Oke, selanjutnya. Wina, bisa dibaca soalnya Wina? Bisa, Pak. Ya, silakan. Kasus 2, Pak. Ya. Good. Dalam berapa cara yang berbeda huruf-huruf A, B, C, dan D disusun 3 huruf dengan tidak boleh ada huruf yang berulang? Oke. Jawabannya? Bentar. N-nya ada berapa berarti? N-nya ada 4. Kemungkinannya ada 4. Oke, sekarang kalau disuruh menyusun jadi 3 huruf, ada berapa kemungkinan? Ada 4 pangkat 3 ya Pak ya jadinya? 4 pangkat 7. Oke, perhatikan. Boleh ada angka berulang? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, kalau tidak boleh berarti bagaimana? Berarti A, B, C. Oke, tadi jawabannya berapa? 4 pangkat 7? Bukan, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Berapa tuh? 16 pangkat 4, 64 gitu? Iya. Oke, perhatikan sekarang. Jawabannya 24 sebenarnya. Oke, perhatikan Win. Berarti kita akan memiliki deretan huruf sebanyak berapa? 24. Enggak, yang akan kita bentuk. Untuk satu kemungkinan itu ada 3 huruf kan? Iya. Ada huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Berarti betul nggak? Iya, betul Pak. Oke, sekarang. Kalau kita akan membuat huruf pertama, ada berapa kemungkinan? 1. Ketika akan menyusun huruf pertama, ada berapa kemungkinan atau ada berapa huruf yang bisa kita pilih? 3. Hurufnya memang apa saja? A, B, C. Ada D bukannya? A, B, C atau A, B, C, D? A, B, C, D. Jadi ada berapa pilihan? Ada. Boleh nggak saya menempatkan A sebagai huruf pertama? Boleh, Pak. Boleh B nggak? Boleh. Boleh C nggak? Boleh. Boleh D nggak? Boleh. Berarti Jadi ada berapa pilihan? Ada 24. Sebentar, yang satu aja dulu. Yang satu. Ada 4. Ada 4. Iya, ada 4. Ya, maaf, Pak. Sekarang di huruf kedua ada berapa pilihan? Ada 4 juga.
Oke, perhatikan nih soal. Boleh nggak berulang? Oh enggak Pak, Berarti kalau sudah muncul di huruf pertama, boleh nggak muncul di huruf kedua? tidak boleh. Berarti di huruf kedua ada berapa kemungkinan? Eh, Jadi berapa? Kalau tidak boleh berulang, di huruf pertama sudah muncul, berarti di huruf kedua sama tinggal berapa kemungkinannya? 3 Pak, 3, betul. Kan di huruf ketiga ada berapa kemungkinan sekarang? ada 2 Pak, Jadi berapa semuanya? 24. 24. Oh, Ya, atau dengan cara pendekatan lain dengan rumus tadi, ini kan tanpa pengembalian berarti kan, dan urutan kita perhatikan, maka kita bisa pakai permutasi. Ini permutasinya. 4 permutasi 3, berapa hasilnya? Win. sebentar Pak. 192 Pak. 192. 4 Masa? 4 yang itu Pak. Tuh. 4 faktorial berapa? Ya 4 faktorialnya Pak. Berapa? 24 maaf Pak. 24. Kemudian 4 kurangi 3 berapa? 2. 1. 2. Astagfirullah. 1. Difaktorialkan jadi berapa? 1. 1. 24 bagi 1 Jadi 24. berapa? 24 dibagi 1. Jadi Jadi sama hasilnya? 24. Jadi kalau 2 faktorial berapa, Win? 2 faktorial 2. 3 faktorial? 3 faktorial 6. 10 faktorial? Sebentar. Nggak usah, jangan terlalu banyak lah. Iya. 0 faktorial berapa? 0. Wus, ini yang salah nih. Benar nggak, Bina? 0 faktorial 0. 0 faktorial tuh 1, Pak. 1. Iya. Itu Win. Ya. Iya, Pak. Jadi jangan salah nanti, karena kalau nanti 0 faktorial 0, ya kita nggak akan bisa menggunakan rumus faktorial itu nanti. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan. Kalau tidak, akan saya lanjutkan ke selanjutnya. Oke, saya akan minta di antara teman Dimas Ruslan. Dimas, ada nggak sih Dimas? Oktalisa. Oktalisa. Iya, Pak. Tolong dibaca soal untuk kasus 3. Bisa bacanya? Iya, bisa. Oke, silakan. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, baca sekarang. 3 bola lampu dipilih secara acak dari 15 bola. Lampu yang 5 diantaranya rusak. Hitung peluang. Oke, jadi di kotak itu ada berapa bola lampu? Ada 5. Kotak seluruhnya. Benar 5 dari mana? 15. 15. Kita akan mengambil 3 dari 15 itu. Oke. Disebutkan nggak pengambilannya dikembalikan lagi? Iya. Gimana? Ada kata-kata dikembalikan lagi? Tidak. Tidak. Ada indikasi bahwa urutan diperhatikan tidak? Tidak. Tidak ada. Berarti untuk menghitung berapa cara kita mendapatkan 3 bola lampu dari 15 bola lampu, pakai rumus yang mana? N pangkat K, N permutasi K, atau N kombinasi K? N pangkat. Oke. Kombinasi. Ulang. Pakai rumus mana? Kombinasi. Kombinasi. Yakin?
Tadi apa aja Pak pilihannya Pak? Tadi masih kebayang, tadi bayangan tadi kan ketika tanpa dengan pengembalian pakai rumusnya N pangkat K. Ketika tanpa pengembalian, kemudian ditanyakan apakah urutan diperhatikan atau tidak diperhatikan. Kalau urutan diperhatikan, kita pakai rumus N permutasi K. Sedangkan kalau tidak diperhatikan urutannya, kita pakai rumus N kombinasi K. Untuk memperoleh 3 bola lampu dari 15 row yang ada di kotak, kita pakai rumus yang mana? Yang mana? Jadi kalau ke temen ya bilang yang itu jangan terjedaknya terlalu lama. Ya, bahaya. Yang permutasi. Yang permutasi atau kombinasi? Permutasi. Oke, baik. Saya tanyakan ke yang lain dulu. Tuh. Si Faul. Iya, Pak. Nah, pakai mana rumusnya? Kombinasi. Kombinasi. Yakin? Insya Allah. Kenapa? Karena dia tidak ada keterangan urutan diperhatikan. Baik. Oke. Ya. Tolong lanjutkan bacanya, Siva. A, apa pertanyaannya? Siva. Tidak ada bola lampu yang rusak. Oke, jadi tidak ada bola lampu yang rusak itu di mana? Di kotak atau diambil yang 3 itu? Diambil yang 3 itu. Oke, jadi pertanyaannya adalah tidak ada bola lampu yang rusak di antara 3 sampel yang diambil. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, sekarang nanya saya. Untuk mendapatkan tidak ada bola lampu yang rusak, dengan kata lain kan berarti bagus semua lampunya. Berapa caranya? Tahu berapa caranya? Berarti itu N-nya 3 ya, Pak. Terus K-nya 10. Nah, oke. N itu apa tadi kita sepakati? N itu Seluruh kemungkinan. Ya. Berarti dalam kotak ini ada berapa kemungkinan seluruhnya? 10. 10 yang tidak rusak ya? Tidak rusak. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusinya. Yang B apa pertanyaannya, Siva? Tepat 1 bola lampu rusak. Oke, yang C? C sekurang-kurangnya 1 bola lampu rusak. Oke, baik. Sekarang kita coba jawab untuk nomor A. Tetapi untuk menjawab A, B, C ini kita perlu apa tadi? Perlu angka atau informasi tentang apa? Seluruh kemungkinannya kan? Iya, Betul Pak. nggak? Betul nggak, Siva? Betul, Pak. Oke, sekarang kita bicara ruang sampel dulu. Berarti kita berbicara berapa cara kita untuk mendapatkan 3 bola lampu dari 15 yang ada di kotak terlebih dahulu. Oke. Betul kan? Betul tidak? Halo. Siva masih ada? Oke, sekarang saya beri. Alvin. Vin. Alvin lagi di luar rumah. Halo.
Terbalik Siva lagi. Siva. Siva. Iya, Pak. Oke, Siva. Nah, sekarang kita ngitung dulu. Seluruh kemungkinan ataupun ketika kita mengambil 3 bola dari 15, ada berapa kemungkinan cara yang berbeda? Berarti 3, Pak. 3 cara. Bukan. Bentar, Pak. Ya, di kotak ada berapa bola? 15. 15. Siva, ada berapa bola? 15, Pak. 15. Kita ambil berapa? Ambil 3. 3. Berarti yang jadi N-nya mana? Yang jadi N yang mana? 3. Yang 3-nya. Terus, jadi yang jadi K-nya yang 15 gitu. Kebalik, Pak. Nah, yang jadi N yang mana? Yang 15. 15. Oke, K-nya? Yang 3. Ya, perhatikan. Tadi sudah disebutkan sama Siva juga. Pengambilan tanpa pengembalian, betul? Betul, Pak. Terus urutan tidak menjadi perhatian, kan? Iya. Jadi kita pakai apa rumusnya? Pakai Permutasi, yang... benar? Iya. Masih yakin permutasi? Bukan. Tadi saya bilangnya yang itu, urutan tidak diperhatikan. Apa? C. C itu apa? C itu apa? Kombinasi. Iya, kombinasi. Nah, bilang kombinasi kalau begitu. Nih, yang ini rumusnya betul nggak? Iya. Oke, sekarang N-nya tadi sudah dijawab berapa? 15. Nah, jangan salah ya, K-nya? 3. 3. Jadi berapa hasilnya kalau begitu? Kalau dimasukkan ini kan 15 kombinasi 3. Iya. 15 faktorial dibagi 3 faktorial kali 15 min 3 faktorial. Betul? Betul. Bagaimana cara selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mempermudah ataupun untuk mengerjakan? Hitung biasa, Pak. Hitung biasa gimana? Yang atas jadi berapa? Kita permudah. Boleh jadi begini? Boleh jadi begini? Boleh. Boleh, oke. Kalau sudah begini, ada yang bisa disederhanakan lagi? Ada yang bisa dicoret? Coret bisa. Yang mana? Yang 12. Faktorial. Faktorial, iya. Oke, jadi hasil akhirnya begini. Iya. Oke, selanjutnya bisa disederhanakan lagi? Bisa? Bisa Dibagi tidak? 3, bukan, Pak. Gimana? 3 sama yang dicoret yang 2 14 sama dicoret 2. dengan berapa? 14. 14, 7 hasilnya ya. Yang 3 Ya. dicoret dengan? 15. Jadi hasilnya ini, betul? Ya, Berapa betul, hasilnya Pak. sekarang? 455. Good, 455. Jadi jumlah cara yang dapat dilakukan, cara yang berbeda ketika kita mengambil 3 buah bola lampu dari 15 bola lampu yang ada di kotak. Ada berapa cara, Siva? Apa tadi gimana putus-putus? Oke, jadi jumlah susunan atau cara yang berbeda ketika kita mengambil 3 lampu dari 15 lampu dalam kotak. Berapa cara? 455. 455. Inilah ruang sampelnya. Kenapa kita harus mencari dulu ini? Karena poin A, B, C itu pasti memerlukan pembaginya ini. Betul nggak? Betul. Oke, nah sekarang poin A. Berarti poin A itu adalah apa yang ditanyakan, Siva? Tidak ada bola lampu yang rusak. Tidak ada bola lampu yang rusak. Kalau tidak ada bola lampu yang rusak, berarti dari kotak itu kita fokusnya kemana? 15 Ada berapa kondisi lampu dalam kotak? 15. Kondisinya? 2. Dua. Sama Ada mati. yang? Rusak sama hidup. Oke, yang rusak ada berapa? 5. 5. Yang tidak rusak?
10. 10. Berarti kalau kita menginginkan tidak ada yang rusak, berarti 3 ini berasal dari mana? Berasal dari 10 bola lampu. Oke, 10. Gini nggak yang dibayangkan oleh Syifa? Ini ada yang rusak, ini yang tidak rusak, yang rusak jumlahnya 5, ini 10, betul kan? Betul. Nah, kita akan ngambil 3 dan kita fokusnya dari sini 3 itu, bukan yang dari 5 kan? Bukan, Pak. Oke. Berapa cara yang berbeda yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 3 bola lampu bola lampu yang tidak rusak dari 10 bola lampu yang tidak rusak di dalam kotak? Pakai apa rumusnya? N pangkat K, N permutasi K, atau N kombinasi K? Berarti pakai kombinasi lagi, Pak. Kombinasi lagi. Ini rumusnya? Iya. Oke, jadi berapa hasilnya, Syifa? Sebentar, Pak. Coba berapa? $120. 120. Sama nggak jawabannya? Sama. Oke, sekarang sudah memperoleh bahwa cara untuk mendapatkan 3 lampu tidak rusak dari 10 lampu yang tidak rusak ada 120 cara. Betul nggak? Betul, Pak. Dan mendapatkan 3 lampu dari 15 lampu dalam kotak itu 455 cara. Betul? Betul. Nah, jadi sekarang kalau disuruh menghitung, misal A adalah kejadian atau peristiwa tidak terdapat bola lampu yang rusak dalam sampel, maka ketika kita menghitung peluang A, berarti kita akan bandingkan berapa jumlah cara yang untuk memperoleh A dengan jumlah cara untuk mendapatkan 3 lampu dari 15 itu. Betul begitu nggak? Iya, Pak. Nah, jadi sekarang berapa hasilnya? Berarti yang 120 itu tadi, Pak. Oke, dibagi 455. Oke, berapa hasilnya? 0,26. Oke, atau kalau mau sederhanakan dulu pecahannya. Ya. Terus 20 per 455 itu adalah 24 per 91 atau 0,2637. Begini nggak? Sama nggak hasil yang barusan? Iya, sama. Oke, nah teman-teman ya, jadi selain kita bisa menghitung peluang A, berarti kita juga kalau mau juga bisa menuliskan dengan notasi peluang R sama dengan 0, di mana R itu kita definisikan sebagai jumlah rusak. Oke, paham Win? Syifa paham? Paham, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak sekarang kita melonjak ke poin B. Oke, saya akan mencari teman diskusi dulu. Oke, Muhammad Rijal Sumpena. Ya, Pak. Oke, Za. Nomor B apa, Za? Pertanyaannya. Tepat 1 bola lampu rusak. Ada 1 bola lampu yang rusak, Pak. Baik ya. Jadi kalau ketika kita mengambil bola dalam kotak, ingat tadi kondisi bola lampu di dalam kotak ada berapa, Za? 15, Pak. Kondisinya, bukan jumlahnya. Kondisinya? Kondisi lampunya itu ada berapa macam? Oh, yang dikurangi yang rusak, Pak. Bukan. Jadi di 15 itu ada berapa macam kondisinya? Dari soal nih. 3 bola lampu dipilih secara acak. Ya, dipilih, betul. 5 ya. Kondisinya bagaimana? 5 rusak. Berarti yang lainnya? Yang lainnya nggak rusak, 10 lagi. Iya, tidak rusak. Jangan terlalu jauh. Berarti ada berapa kondisi, Ja? Ada 2. Ada 2 kondisi, rusak dan tidak rusak. Yeah. Oke.
kita mengambil 3 bola lampu. Nah, kalau kita mengambil 3 bola lampu, untuk menjawab tadi pertanyaan B itu adalah jumlah rusaknya sama dengan 1. Betul kan ya, Za ya? Betul, iya Pak. Oke. Nah, setiap kita pengambilan 3 buah bola lampu itu, pasti akan kondisinya akan juga seperti ini di sampel itu atau di 3 itu, betul nggak? Betul. Oke. Nah, sekarang ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Pertanyaan saya sekarang, Jam. Kalau dilihat rusak atau tidak rusaknya, sampel yang 3 itu, jumlah rusaknya paling sedikit ada berapa? 1. 1. Terus ada kemungkinan lain? Nih, Rizal ambil 3 bola lampu. Ya. Dari 3 itu, kita lihat jumlah rusaknya dari 3 bola lampu itu. Paling sedikit 1. Ada kemungkinan lain? Selain 1, bisa jumlah berapa lagi? Nggak apa-apa, tadi agak putus-putus. Sekarang, ambil 3 bola lampu itu. Perhatikan yang 3 itu dan lihat kondisinya. Kemudian kita akan hitung jumlah lampu yang rusaknya. Pertama pertanyaan saya, jumlah rusak minimal dari ketiga lampu itu ada berapa misalnya yang mungkin? 1. Terus berapa lagi jumlah rusak yang mungkin? 2. Terus? 3. Berarti ada jumlah 1, 2, 3. Oke, ada berapa kemungkinan, Za, berarti? Ada 3. Oke, sekarang mungkin nggak bahwa ketiga lampu itu baik semua? Tidak mungkin. Kenapa? Minimal harus 1. Itu di pertanyaan B. Tapi sekarang iya. pisahkan dulu kemungkinan itu. Jadi benar nggak sekarang jumlah rusaknya hanya ada 3 kemungkinan? Gini aja, sekali dulu kita ulang. Iya. Kalau Rizal ngambil 1 buah lampu dan dilihat rusak atau tidaknya lampu tersebut. Misal kondisinya di kotak itu tadi ya, ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Kalau disebutkan jumlah lampu yang rusak dari pengambilan 1 buah lampu, paling sedikit jumlahnya berapa? Dari 15 tadi, Pak. Nah, oke, ambil 1 dulu, 1 lampu dulu. Oh iya. Oke. Nah, 1 lampu ini bisa rusak, bisa tidak kan? Bisa rusak, ya. Jumlah lampu rusaknya kalau kita hitungnya begitu, berapa paling kecil jumlah lampu rusaknya? 1. Kalau dia baik, berapa jumlahnya? 0 berarti rusaknya. 0. Berarti ketika ngambil 1 lampu, jumlah kemungkinan rusak itu bisa 1, bisa berapa? Bisa 0. Bisa 0. Ada berapa kemungkinan? 2. 2 kemungkinan. Sekarang kalau saya ambil 2 buah lampu, jumlah rusak paling sedikit berapa? 1. Kalau lampu dua-duanya baik berapa? 0. 0. Yeah. Kalau 1 rusak berarti 1. Kalau kedua-duanya rusak? Kalau kedua-duanya rusak berapa jumlah rusaknya? 2 berarti kalau dua-duanya rusak. Ada berapa kemungkinan? Ada 4. Kok 4? 0, 2, 3. 3 kemungkinan. Iya. Kalau ngambil 1 lampu ada 2 kemungkinan hasil. Kalau 2 lampu ada 3 kemungkinan hasil. Kalau 3 lampu ada berapa kemungkinan hasil? Berapa? Tadi 3 lampu, Pak? Iya, ada berapa kemungkinan hasil? Ada 4. Iya, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Begitu kan? Iya, betul. Oke.
supaya yang lain tidak ini. Sebentar, Ismaulida. Ismaulida. Ismaulida Nur Fitria. Ini laki-laki atau perempuan? Ismaulida. Oh, banyak yang saya panggil tidak menjawab. Tadi Dimas nggak menjawab ya. Aurelia. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan diskusi tadi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi nomor B ini diharapkan berapa jumlah rusak? 1, Pak. 1. Oke, tadi kemungkinan nilai jumlah rusak ada berapa tadi dari pengambilan 3 bola lampu ini? Aurelia. Gimana, Pak? Putus-putus? Dari pengambilan 3 bola lampu ini, jumlah rusaknya itu tadi ada berapa kemungkinan? Erika, bisa dengar saya? Iya, Pak. Halo. Oke. Dalam pengambilan 3 bola lampu ini, jumlah rusaknya ada berapa kemungkinan nilai tadi? 4, ya, Pak. 4. Berapa saja? 0, 1, 2, 3. Oke, kalau jumlahnya rusaknya 0, berarti yang tidak rusak ada berapa? 1. Kalau jumlah rusaknya 0, yang tidak rusaknya ada berapa? 1, Pak. 1. Dari mana 1 dapatnya? Karena yang tidak rusak. Dari mana? Bentar teman-teman ya. Supaya ini saya akan ada 28 yang hadir sedang saya screenshot dulu ya. Baik, nanti buat komunikasi. Kalau jumlah rusaknya 0, yang tidak rusaknya berapa? 1, Pak. 1, oke baik. Sebentar. Saya tanya Yohana dulu. Yohana, Iya, Pak. kita ambil berapa bola lampu? Ada 3, Pak. Ya, oke. Tadi kita sudah identifikasi kemungkinan jumlah rusak dari 3 lampu itu ada berapa kemungkinan? Ada 5 ya, Pak. Kamu kemana saja? Berapa? 5 benar? Sandy Setiawan. Ya, Pak. Oke, berapa lampu yang kita ambil? Apa? Gimana, Pak? Berapa lampu yang kita ambil? Berapa lampu yang diambil? Ada 3, Pak. 3. Tadi kemungkinan dari 3 itu, kalau kita definisikan jumlah bola lampu yang rusak, tadi ada berapa kemungkinan nilai? Jumlah bola yang rusak. Ada 3, Pak. Ada 3. Oke. Bina Rafani. Iya, Pak. Oke. Menyimak dari tadi? Menyimak cuma putus-putus, Pak. Baik. Berapa lampu yang kita ambil?
Lampu yang diambil ada 3, Pak. Oh, ada 3. Kalau kita definisikan dari 3 tersebut, jumlah lampunya yang rusaknya, ada berapa kemungkinan nilai tadi? Dari 3 yang diambil. Jumlah rusaknya ada berapa? 4, Pak. 4 lampu rusak. Berapa saja? Berapa saja? 1, 2, 3, 4. Oke. 0, 1, 2, 3. Kok bisa ada 4 dari mana? Enggak, Pak. 0, 1, 2, 3. Makanya ya, jangan banyak melamun. Oke, saya tanya sekarang. Kalau jumlah lampu yang rusaknya 1, yang tidak rusaknya berapa? 2, Pak. 2. Kalau jumlah rusaknya 0, berapa yang tidak rusaknya? 3. 3. Kalau jumlah rusaknya 2, berapa yang tidak rusak? 2. Iya 2. Jumlah rusaknya 2, berapa yang tidak rusak? Ya, Sandy. Kenapa, Sandy? Kenapa Sandy raise hand? Bina? Masih ada suaranya? Pak, kepencet Pak, maaf Pak, tadi Pak. Oke. Tia. Tia. Iya, Pak. Baik. Tadi ada berapa kemungkinan nilai dari jumlah lampu yang rusak dari pengambilan 3 bola lampu tadi? Ada 4, Pak. Ada 4. Oke, kombinasinya kalau yang rusaknya 0, yang tidak rusak berapa? Ada 3, Pak. Oke, jadi kalau rusaknya 1, tidak rusaknya berapa? Kalau rusak. Halo. Halo, Pak. Kalau rusaknya 1, tidak rusaknya berapa? Sebenarnya saya kurang paham, Pak, yang saya rusak itu. Mila. Mana Mila? Mira? Iya, Pak. Oke. Menyimak? Ya, Pak. Menyimak? Ya. Oke. Kita ngambil berapa bola lampu? Ambil 3. 3. Kondisi bola lampu ada berapa kondisi? Ada 2, yang rusak dan yang tidak. Yang tidak rusak. Baik. Kalau dilihat dari jumlah lampu yang rusak, dari 3 bola lampu yang diambil tadi, kemungkinan nilai jumlahnya ada berapa tadi yang sudah kita diskusikan? Dari 3 bola lampu yang sebelumnya. Iya, yang tadi kan kita bicara jumlah rusaknya. Ada berapa kemungkinan nilainya? Ada 4, Pak, yang rusak. Oke. 4 yang rusak atau 4 kemungkinan? Masa? Lampu yang diambil berapa? 4 kemungkinan. Oke, berapa aja? 0, 1, 2, 3. Baik. Oke, sekarang. Kalau jumlah yang rusaknya 0, berarti yang tidak rusaknya berapa? 3. Kalau yang rusaknya 1, yang tidak rusaknya? 2. Kalau yang rusaknya 2, yang tidak rusaknya? 1. Oke, yang rusaknya 3, berarti yang tidak rusaknya?
0. 0. Baik, ingat ya, kombinasi itu akan selalu ada. Nah, di poin B yang ditanyakan apa? 1 bola lampu yang rusak. Berarti yang tidak rusaknya berapa di sana? Yang tidak rusaknya berarti ada 2. 2. Oke, begini kombinasinya ya. Kejadian terambil rusak dan tidak rusak itu saling lepas nggak? Atau Gimana, Pak? terambilnya dari 3 itu kejadian 1 bola lampu rusak dan 2 bola lampu tidak rusak terpisah nggak? Atau berasal dari sumber yang terpisah nggak? Dari yang sama. Oke, atau gini. Yang 1 ini dari mana asalnya? Dari 3 bola yang diambil. 3 lampu yang diambil. Dari 15 itu kita ngambil 3 bola. Oke, kemudian ternyata 1 rusak misalnya. Yang 1 rusak itu berasal dari mana? Dari 3 bola lampu. Oke. Ingat sekarang. Di kotak ada berapa bola lampu? Ada 15. 15 terbagi 2. Yang rusaknya berapa? Yang rusak 5, yang tidak rusaknya 10. Berarti yang 1 ini berasal dari yang mana? Yang dari yang 5 atau dari yang 10? Dari yang 5. Dari yang 5. Berarti untuk mendapatkan 1 dari 5 ada berapa cara? Menggunakan apa? Menggunakan apa? Ini? Nabila Kusumawardani. Ya, Pak. Oke. Untuk mendapatkan 1 yang rusak asalnya dari mana? Dari yang berapa? Yang 5, yang 10? Dari yang 5. Dari yang 5. Oke. Berapa cara mendapatkan 1 yang rusak dari yang 5? Pakai rumus apa? N pangkat K, N permutasi K, atau N kombinasi K? N permutasi mungkin ya, Pak? Jangan mungkin. Insya Allah, N permutasi. Permutasi. Bukan. Kenapa permutasi? Tolong pelajari bagaimana kita membedakan ini pakai permutasi atau pakai kombinasi. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ya, oke. Misbahul khair. Misbahul khair. Ya, Pak. Bagaimana cara mendapatkan 1 dari 5 yang rusak ini? Pakai rumus apa? Pakai rumus kombinasi, Pak. Kombinasi. Berarti bagaimana perhitungannya? Berarti 1 berarti 5 faktorial per 1 kali 5 min 1 faktorial dulu kali. 1 faktorial. Iya, 1 faktorial kali 5 min 1 faktorial. Hasilnya berapa? Hasilnya, berarti hasilnya 5, Pak. 5. Oke, sekarang yang 2 yang tidak rusak berasal dari mana? 2 yang tidak. Gimana, Pak? Yang 2 kan 1 rusak berarti 2 tidak rusak, betul nggak? Ya, Pak, betul. Karena jumlahnya 3 kan? Ya, Pak. Oke, yang 2 yang tidak rusak sumbernya dari mana? Sumbernya dari 10 lampu yang tidak rusak. Dari 10. Untuk mendapatkan 2 yang tidak rusak dari 10 yang tidak rusak, berapa cara? Berarti pakai kombinasi lagi, Pak. Oke, berarti 10 kombinasi 2. Berapa nilainya? 10 kombinasi 2 berarti 10, 8 kali 9,
Dari 9 bagi 2 berarti 45, Pak. 45. Tadi 49. Oke, 45. 90 berarti kan? Ya, Pak. Oke. Nah, karena ada kombinasi yang saling terpisah, maka kemungkinan cara untuk mendapatkan 1 rusak dan 2 tidak rusak itu adalah perkalian dari kombinasi keduanya. Jadi 5 kombinasi 1 kali 10 kombinasi 2 atau 5 kali 45. Jadi ini berapa kemungkinan untuk mendapatkan rusak yang 1 seluruhnya jadinya? 225, Pak. 225. Jadi untuk menjawab poin B berapa hasilnya? 41. Untuk mendapatkan R sama dengan 1 berapa? Isbahul khair. Mendapatkan R. Berapa? Bentar, Pak. Ininya dulu aja, rumus umumnya dulu aja. Berarti peluang R sama dengan 1 gitu kan? Ya, R sama dengan 1. Berapa dibagi berapa? Berarti dibagi sama ruang sampel kan, Pak? Nah, tadi ruang sampelnya berapa? 445. Betul, 455. 455. Nah, berarti kan peluang R sama dengan 1 itu adalah berapa jumlah cara mendapatkan rusak 1 dibagi berapa cara mendapatkan seluruh yang tadi 3 dari 15 itu. Berarti adalah 225 dibagi 455. Kalau disederhanakan jadi berapa? Ini bentuk sederhana bukan? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau kita sederhanakan berapa? Bentuk sederhananya sebentar. 45/9. Betul. 45/91 atau kalau didesimalkan 0,4945. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Jadi kalau nanti ditanyakan R sama dengan 2 berarti pengalinya atau kombinasi rusaknya 2, tidak rusaknya berapa berarti? 1. Nah, berarti nanti dikalikan berapa 5 kombinasi 2 dikali 10 kombinasi 1 kan gitu ya? Iya, Pak. Oke, good. Nah, kita lanjutkan. Sekarang nomor C, apa pertanyaannya? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Sekurang-kurangnya 1 bola lampu rusak, Pak. Berarti rusaknya kalau begitu bisa berapa saja? Rusaknya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bisa 4 nggak? Kan 3 yang diambil 3 lampu. Good. Iya, begitu jawabannya. Jadi nggak mungkin 4 karena maksimal pun jumlah kerusakan lampunya adalah 3 gitu kan? Begini kan? Ya, R lebih besar sama dengan 1. Itu kan? Ya. Atau R sama dengan 1, 2, dan 3. Kalau kita ingin mencari peluang R lebih besar sama dengan 1, berarti ini sama dengan uraikan? Begini bukan? Ya, betul, Pak. Oke, berapa kali berarti kita harus menghitung atau menghitung peluangnya? 3 kali, Pak. 3 kali. Yang R sama dengan 1 sudah barusan kan? Ya, Pak. Nah, nanti tinggal mencari peluang R sama dengan 2 dan peluang R sama dengan 3. Kira-kira gampang nggak? Sama saja sih, Pak. Rumusnya tinggal. Gampang kan? Artinya mudah kan? Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, tapi kalau satu-satu, misalnya mencari 1 peluang itu 1 menit, 3 peluang berarti 3 menit. Nah, ada yang lebih singkat lagi nggak rumusnya? Mungkin ada, Pak. Mungkin ada, tapi belum yakin. Mungkin bisa nggak buat seperti ini? Belum Peluang R pernah, lebih Pak. besar sama dengan 1 sama dengan 1 kurangi peluang R kurang dari 1. Bisa? R lebih dari 1 sama dengan 1. Bisa.
Bisa. Ingat waktu belajar pendekatan peluang dengan menggunakan aksioma. Begini ada rumusnya. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Pernah menemukan rumus ini? Contoh gini, kalau misalnya ada pemilihan ketua senat dari mahasiswa. Mahasiswa itu kan ada laki-laki, ada perempuan gitu kan? Betul, Pak. Oke, nah sekarang kalau diketahui peluang terpilihnya sebagai ketua senat laki-laki itu adalah 2/3, kita tahu nggak berapa peluang terpilihnya perempuan? Berarti 3/3 kurangi 2/3, Pak. Good, begitu. 1 dikurangi 2/3 kan gitu? Ya, Pak. Betul nggak? Betul, Pak. Karena peluang dari seluruh sampel itu kan 1. Jadi kalau sudah ketahuan peluang terpilihnya laki-laki itu 2/3, berarti peluang terpilihnya perempuan tinggal 1 dikurangi 2/3. Berarti adalah 1/3. Ini pun sama. Ya kan? Nah, kemungkinan itu kan hanya tadi rusak tuh 0, 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita lihat fokusnya di kemungkinan 1, 2, 3, berarti kebalikan ataupun komplement dari 1, 2, 3 adalah 0, kan betul? Betul nggak? Nah, berarti sekarang peluang R lebih besar sama 1, kita rubah jadi 1 dikurangi peluang R lebih kecil 1. Yang lebih kecil dari 1 itu berapa? Yang lebih dari 1 rusaknya itu berapa? Yang kurang dari 1 lebihnya itu berapa? Berarti semuanya baik, Pak. Iya, berapa? 0. Begini kan, jadi gini kan? Iya, Pak. Nah, tadi sudah dihitung yang 0, berapa hasilnya? Yang 0 berapa? Siapa tuh yang jawab? 220, bukan 200. Berapa? 120 per, bukannya itu? Tadi berapa? 120 per 455. Yang kita sederhanakan jadi berapa tadi? Kita sederhanakan jadi berapa tadi? Berarti segini bukan? 24. Nah, 24 1 ya. Oke, jadi berapa hasilnya sekarang? Kalau kita buat selesaikan. Berapa? 67/91, Pak. 67/91. Ya, betul. Dan kalau kita desimalkan 0,7363. Oke. Jelas? Atau paling tidak ada bayangan nggak? Miftahul Khair. Ya, Pak. Ya, jadi begitu cara pencarian. Oke, teman-teman, silakan ada yang mau bertanya, teman-teman. Teman-teman yang lain. Oke, kalau enggak kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Eko bagus, tolong dibaca, kok. Baik, Pak. Ya. Sebuah kelas terdiri dari 10 mahasiswa dan 20 mahasiswi yang setengah mahasiswa dan mahasiswi tersebut bermata hijau. Hitung peluang bahwa seseorang yang dipilih secara acak adalah seorang mahasiswa atau bermata hijau. Oke, jadi ada berapa peristiwa yang ditanyakan di peluangnya? Ada berapa karakteristik yang ditanyakan di pertanyaan peluang ini? Bermata hijau ya, Pak. 1 bermata hijau. Ada lagi nggak? 1. Ada lagi? Cuma 1, Pak. Ada 2. 1, seorang mahasiswa. Oh ya, seorang mahasiswa. Atau bermata hijau. Atau bermata hijau, iya. Dengan kata lain, yang terpilih itu bisa mahasiswa atau mahasiswi. Bisa bermata hijau atau tidak bermata hijau, betul? Betul.
Oke, sekarang kita tentukan. Berarti kalau demikian, yang ditanyakan misalkan MA adalah orang yang terpilih itu mahasiswa, sedangkan H yang terpilih itu adalah bermata hijau. Berarti penulisan atau notasinya bagaimana secara notasi? P dalam kurung mana kok? P dalam kurung mahasiswa kita simbolkan apa? N, Pak. MA, oke. Oh, ya MA. MA. Kemudian MA, tanda apa? Koma. Koma atau tanda apa? Pernah lihat tanda ini? Oh, gabungan ya, Pak? Nah, kan atau. Betul nggak? Iya. Kalau dan baru pakai apa tandanya? Kalau dan irisan bukan, Pak? Irisan, gitu jawabannya. Oke, pertanyaan saya. Apakah kejadian yang terpilih mahasiswa dan bermata hijau itu saling bebas? Atau ada irisannya? Saling bebas atau ada irisannya? Kejadian terpilihnya mahasiswa dan bermata hijau. Ada irisannya ya, Pak? Ada irisannya. Jadi dia itu bisa mahasiswa juga bisa bermata hijau kan begitu. Maka sekarang rumusnya berarti peluang MA ditambah peluang hijau dikurangi peluang MA irisan hijau. Clear ya? Oke, sekarang kita mari hitung. Berapa peluang MA? Berapa jumlah mahasiswa di kelas? 10, 30, Pak. Totalnya 30. Berarti berapa peluangnya? 30, ya. Berarti 10 per 30, Pak. Oke, good. Sekarang berapa peluang hijau? Peluang hijau. Berapa jumlah orang yang di kelas itu bermata hijau? Berapa jumlahnya? 20 mahasiswa yang setengah mahasiswa. Nah, setengah. Berarti 15, Pak. 15. Berarti 30. Peluang yang bermata hijau berapa? Berarti 15. 15 per 30 ya, Pak? Per 30. Hati-hati ya. Kalau lihatnya peluang pasti nilainya antara 0 dan 1 ya. Kalau 15 itu kan jumlah kemungkinannya. Jadi peluang hijau adalah 15 per 30. Udah lengkap informasinya? Atau masih ada yang harus dicari lagi? Yang irisan, berapa irisan nilainya? Berapa yang mahasiswa juga bermata hijau? Mahasiswa semuanya berapa? 10, Pak. 10. Yang bermata hijau itu berapanya? Setengahnya. Berarti setengah dari 10? Yang bermata hijau kan 5, Pak. 5. Berarti peluang MA irisan H-nya berapa jadi sekarang? 5 per berarti 5 per 3 5 per 30 ya. Oke nggak kok? Oke, 5 per 30 tetap ya, Pak. Berarti kalau dihitung berapa Pak sekarang hasilnya? Iya. Berapa hasilnya? Berarti 10, 25, 20, Pak. 20 per 30. Atau 2 per 3. 2 per 3, itu jawabannya. Ya. Jadi peluang bahwa dia itu seorang mahasiswa atau bermata hijau adalah 2 per 3. Nah, sekarang saya rubah. Iya, Pak. Kalau yang dicarinya adalah peluang dia mahasiswi atau bermata hijau berapa? Apakah 1 per 3? Iya, Pak. Yakin 1 per 3. Dari mana 1 per 3? 1 dikurangi 2 per 3. 1 dikurangi 2 per 3 gitu? Iya, Pak. Oke, sekarang lihat Mas Bagus. Dalam penglihatan cepat. Berapa peluang mahasiswi?
kalau dia terambil seorang? 20, Pak. 20 per 30 Mahasiswa. kan? Oke, peluang 20 hijaunya per sama 30. nggak? Peluang hijaunya sama nggak? Iya, setengah. Oke, setengah. Peluang MI irisan H-nya berapa sekarang berarti? MI irisan H. Heeh. Oh, berarti 20 per, Jangan dengan 20-nya, kan setengahnya. oh 10 per, Good. 10 per 30. 30 Nah, berarti ya? berapa sekarang peluang MI gabung H atau MI atau H? Berarti 20 per 30 ditambah H-nya tetap kan? Betul nggak Mas Eko? Iya. Berarti 20 per 30 Iya, Pak. ditambah 15 per 30 dikurangi berapa? Pengurangnya berapa? Tadi MI irisan H berapa? 10 per 30, Pak. Nah, jadi 20 per 30 ditambah berapa? Tambah 15 per 30 Dikurangi 10 per 30. 30. Berapa hasilnya? 25 per 30, Pak. 25 per 30 atau 5 per 6, begitu kan? Iya, betul, Pak. Nah, jadi jawaban tadi sepertiga benar salah? Salah, Pak. Salah. Berarti harus diuraikan dulu ya, tapi kira-kira seperti itulah penjelasannya. Oke, Mas Baik, Eko, Pak. ada pertanyaan nggak Mas Eko? Sudah cukup, Pak. Iya, belajar yang rajin ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Rumona Pasaribu. Ada Ya, Pak. pertanyaan? Enggak, Pak. Coba. Enggak. Kenapa nggak ada pertanyaan? Sudah agak paham. Oke. Kelas ini berapa semuanya? Ketua kelas? Halo? Koordinator kelas? Koordinator kelas? Kelas ini kurang tahu Pak, soalnya ini gabungan Pak. Oh, gabungan. Oke. Ya, ada. Ini kan TTX 4501 ya? Ya Pak. Kalau Oke. untuk, Jadi bukan berasal dari satu sumber gitu ya? iya Pak. Oke, tapi tolong berarti ya, karena saya melihat bahwa kelas ini agak sedikit variatif ya. Oke, silakan teman-teman, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nanti silakan teman-teman ada pembelajaran mandiri yang sudah saya upload di LMS, tapi nanti akan ada tambahan sekitar 2 atau 3 video terkait dengan contoh untuk independent event ya, ataupun bagaimana cara kita mengerjakan atau membuktikan kejadian yang saling lepas. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kehilapan yang terjadi. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu ada dalam kondisi fit, dan selalu nanti bisa ataupun selalu berkarya dengan optimal. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak.